Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di rumah dan juga apa kabar penonton di studio? Senang sekali saya Rita Dharmayanti kembali menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Boleh tepuk tangan kembali? Pemirsa, Provinsi Banten masuk sebagai salah satu daerah yang rawan terjadi bencana alam. Dari 14 jenis potensi bencana yang ada di Indonesia, 14 jenis bencana berpotensi terjadi di Provinsi Banten yang terletak paling ujung barat Pulau Jawa. Mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, gunung berapi, dan lain sebagainya. Dan sejumlah bencana alam yang terjadi di Banten akhir-akhir ini seperti banjir, longsor, angin puting beliung tentunya membuat pemerintah dan juga masyarakat harus semakin siap dengan penanganan. Dan perlunya mitigasi terintegrasi antar sektor ini sangat penting untuk daerah yang rawan gempa termasuk di Provinsi Banten. Lantas seperti apa upaya keseriusan dan juga komitmen dari pemerintah daerah dalam mitigasi dan juga penanggulangan bencana yang harus dilakukan dalam mencegah menanggulangi bencana yang sewaktu-waktu akan mengancam keselamatan jiwa khususnya masyarakat Provinsi Banten. Bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di Studio 1 Banten TV. Ini selama 1 jam ke depan kami sudah bersama dengan beberapa narasumber, diantaranya kita akan membahas tentang gotong royong menghadapi bencana di Provinsi Banten. Yang pertama ada anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, ada Ibu Sri Hartati SH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, dan kita juga boleh membuka masker karena kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melaksanakan vaksin booster. Silakan. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten, ada Bapak Nana Suryana STMSI. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terakhir kita ketemu di Curug kalau nggak salah ya. Oke, dan nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan potensi apa saja yang bencana yang ada di Provinsi Banten. Dan kita juga sudah bersama dengan tokoh masyarakat dari Badan Penanggulangan Bencana atau Bagana PDIP. Ini ada Dr. Juwita Wulandari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat teh? Sehat. Sehat ya? Sedang hamil? Iya. Berapa bulan ini? 8. 8. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Teh ya. Baik, dan mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat. Ini teman-teman saya dari masyarakat Kota Serang. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Baik ya. Baiklah, sebelum kita bahas tema kita lebih dalam terkait dengan gotong royong menghadapi bencana di Banten, saya ingin bertanya kepada Bu Sri ini terkait dengan mengawali diskusi kita pada hari ini, bagaimana tanggapan Anda dengan sejumlah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Banten akhir-akhir ini, Bu? Baik, terima kasih Mbak Rita. Para tokoh masyarakat yang hadir dan juga Pak Kalak DPBD Provinsi Banten, Ibu Dr. Juwita, terima kasih kebersamaannya. Marilah kita bersyukur bahwa pagi hari ini Baraya TV menyelenggarakan bekerja sama dengan DPRD menyelenggarakan diskusi yang tentunya diskusi pagi hari ini adalah diskusi tentang kepentingan masyarakat dalam persoalan bencana. Nah, kenapa Banten menjadi salah satu provinsi yang rawan bencana? Tentunya ini faktor kondisi lapangan yang memang ada daerah laut, pegunungan yang menjadikan bencana itu tidak bisa kita hindari. Namun ada juga yang terjadi karena human error atau kesalahan manusia yang tidak mau menjaga lingkungan hidupnya. Nah, tentunya ini ketika ada pergerakan yang masif oleh kita, katakanlah menebang pohon, membuang sampah di laut, dan lain sebagainya yang menyebabkan bencana yang mestinya tidak harus terjadi, ini terjadi. Dan juga faktor alam yang tentunya harus kita jaga dengan kegotong royongan itu. Karena apapun itu ketika gotong royong dilakukan bersama, yang tadinya bencana itu besar akan
ada apa namanya? Karena antisipasi oleh kita bersama sebagai masyarakat dan juga peran pemerintah untuk bagaimana mengantisipasi datangnya bencana. Ini yang mari kita bersama-sama untuk menjaga alam semesta kita yang ada di Banten ini untuk tidak lagi jadi semacam tagline bahwa Banten itu rawan bencana. Banten ini mudah sekali bencana itu datang. Tiba-tiba belum lama ada banjir di Kota Serang. Betul. Ini kan yang tidak kita perkirakan. Ini terjadi begitu saja dengan luapan yang sangat luar biasa. Nah, mari introspeksi bersama-sama, gotong royong. Nanti pastinya Pak Kalak Badan Penanggulangan Bencana Banten akan menyampaikan seperti apa sih penanganan itu. Dan mudah-mudahan DPRD Provinsi Banten mampu turun ke masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat. Kebetulan saya Komisi 5 mitra kerja Pak Badan Penanggulangan Bencana. Nantinya kita akan, kalau saya selalu katakan bahwa kita bercerita. Karena ketika cerita itu indah. Tapi ketika ngomongnya ada masalah, kita selesaikan masalah itu, akan ada beban yang menjadikan kita menyelesaikan persoalan itu dengan apa ya? Tidak happy. Saya selalu katakan ketika ada persoalan, mari kita bercerita. Nah, cerita tentang bencana itu kan luar biasa. Masyarakat bagaimana dengan dialog ini, nanti boleh ngobrol, boleh diskusi, menyelesaikan bencana di Banten ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, Mbak Rita, Betul. namun menjadi tanggung jawab kita bersama. Iya. Hadir anak-anak muda, pastinya sudah ada belum di Banten semacam apa ya, perkumpulan anak-anak muda, apa sih namanya kalau yang ngurusin bencana itu? Kalau kebetulan di PDI Perjuangan punya Badan Penanggulangan Bencana, kebetulan Ibu Kepala Bagunanya. Nah, mari masyarakat untuk juga membuat seperti itu, Badan Penanggulangan Bencana yang diorganisir oleh kekuatan pemuda. Pasti Pak Kalak juga senang mendengarnya ketika itu ada. Pasti. Karena apa? Kegotong royongan terjadi ketika masyarakat apa ya, empati terhadap persoalan itu. Lebih aware kepada lingkungan seperti itu. Tapi ya, Bu, ketika tidak, berat. Karena apa? Karena ketika masyarakat sudah mempunyai empati terhadap persoalan bencana, nggak akan pernah lagi ada masyarakat yang membuang sampah di kali atau di sungai. Tidak ada lagi suka-suka menebang pohon, gitu. Nah, ini saya berharap tokoh-tokoh pemuda coba ayo bergotong royong membuat sebuah gerakan, boleh sebulan sekali, boleh apa, petunjuk teknisnya seperti apa, ada Bapak Kepala. Oke. Badan Penanggulangan Bencana. Baik. Mungkin itu, Mbak. Saya beralih ke Pak Kalak dulu. Pak Kalak, ini saya ingin bertanya kepada Anda bagaimana sebenarnya kondisi potensi bencana alam di Provinsi Banten saat ini dan juga apa yang menyebabkan kondisi alam di Banten rawan akan bencana, Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang kita pemirsa semua. Yang saya hormati Ibu Sri dari Komisi 5, juga Ibu Dr. Rita, mitra juga dan penanggulangan bencana. Yang spesial terutama pembawa acara. Memang kalau kita lihat secara geografis, bukan hanya Banten secara nasional, tapi kalau kita melihat secara spesifik Banten, pertama bahwa kita ketahui apa yang tadi disampaikan Ibu Sri, kita ini di utara berbatasan dengan Laut Jawa. Kemudian di selatannya ada Samudra India.
Kemudian di baratnya ada Selat Sunda. Timur kita berbatasan dengan DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Ya tentunya dari sisi geografis itu kita juga bagian dari negara yang ada di garis khatulistiwa. Kemudian juga tentu secara nasional berada pada 3 lempeng, ya, lempeng Indo-Australia, Rusia, dan juga Pasifik. Ini yang banyak menyebabkan kenapa kita menjadi salah satu provinsi yang mempunyai potensi bencana yang cukup besar. Nah, yang tadi disampaikan itu ya tentu yang berpotensi menyebabkan potensi adanya terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ya. Kemudian juga ya ada beberapa bahwa jalur kita juga termasuk dalam jalur Ring of Fire. Jadi dari mulai Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara juga, kecuali Kalimantan, itu merupakan jalur-jalur yang merupakan cincin gunung api. Ya. Nah, jadi di samping itulah yang menyebabkan terjadinya hidrometeorologi, kemudian juga potensi-potensi bencana, terutama tadi gempa bumi dan tsunami, khususnya bagi warga kita, kabupaten kota yang ada di pesisir pantai. Yang terpanjang itu Pandeglang, kemudian Kabupaten Serang, Lebak, Kota Serang, dan juga termasuk Kabupaten Tangerang. Kira-kira gitu. Tapi yang berpotensi tinggi itu Lebak, Pandeglang, kemudian Kabupaten Serang. Oke, baik. Saya beralih ke Teh Juwita. Tadi sudah diungkapkan juga oleh Bu Dewan bahwa memang dari kesadaran masyarakat juga ini memang masih kurang. Kita juga tahu tadi juga Pak Kalak juga sempat mengungkapkan memang dari sisi kondisi dan juga letak geografis yang memang berpotensi untuk menimbulkan bencana. Ini juga kesadaran masyarakat juga masih kurang. Menurut Anda sejauh ini seperti apa kesadaran masyarakat Provinsi Banten? Terima kasih Mbak Rita, Ibu Sri yang saya hormati, mentor saya ini Mbak, Pak Nana dari BPPD. Terkait kesadaran masyarakat di Provinsi Banten, jika dinilai minim, iya. Contoh halnya, saya itu punya lembaga pendidikan. Biasanya kan kita menciptakan karakter anak untuk buang sampah saja. Kita udah menciptakan ya anak harus buang sampah pada tempatnya. Biasanya ngacak-ngacak orang tuanya. Ya kan, seperti itu biasanya kan kayak gitu. Jadi misalnya anak udah ini kan pendidikan karakter dari kecil ya. Kalau kita segini ini udah terbentuk sebenarnya. Kalau ilmu psikologi kan saya dari kesehatan, ketika 16 tahun itu ya psikologinya karakternya sudah terbentuk seperti itu. Nah makanya sekarang pendidikan karakter tentang apa, sadar kebersihan, terus misalnya memang agak kurang ya kalau ada bencana kita baru nih ke sekolah-sekolah ngadain apa kayak simulasi tanggap bencana, betul, gitu kan. Nah itu sudah mulai berkurang lagi. Nanti kalau udah in lagi baru dilakukan lagi. Nah kayak gitu. Itu sebenarnya apa sih langkah-langkah bagus dari pemerintah. Jadi kalau anak itu memorinya masih besar ya. Jadi masih terserap bagus dan terimplementasikan dengan bagus gitu. Nah untuk pemerintah sendiri apakah sudah bagus? Lambat laun pasti tahun ke tahun makin bagus, iya. Contohnya ada terbentuknya desa-desa tanggap bencana ya Pak, itu kan di bawah BPBD ya. Itu salah satu contoh bahwa pemerintah itu mengalami peningkatan lah gitu. Nah cuma mungkin masukannya apa ya, jadi biasanya ini BPBD itu adalah OPD yang anggarannya minim, ya Pak ya. Anggarannya minim. Ini kan ada DPRD provinsi ya, kayaknya klop banget nih. Apalagi Bu Sri kan konsen banget tentang bidang-bidang bencana gitu. Nah anggarannya biasanya minim. Jadi ketika ada bencana, yang memang kalau ada bencana kan butuh anggaran besar, kelimpungan lah. Kenapa tidak dari BPBD sendiri menggalang apa namanya kayak
MOU dengan pihak-pihak swasta. Jadi ketika ada ya kita nggak usah capek, kan kita udah ada MOU. Jadi kita ada bencana ya sudah ada anggarannya dari swasta gitu. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Bu Sri, terkait dengan anggaran ini saya tertarik juga nih terkait anggaran yang mungkin disiapkan oleh pemerintah untuk BPBD sendiri dalam penanggulangan bencana ini seperti apa nih? Berapa jumlah anggaran yang telah disiapkan? Baik, terima kasih Mbak Rita. Dari periode yang lalu, saya di Komisi 5 juga. Apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter Juwita itu betul. Kenapa sih BPBD nggak punya keberanian untuk menyampaikan? Mumpung saya sengaja ngomong begini, mumpung ada Pak Kepala. Saya sepakat dengan Ibu Dokter bahwa bencana itu butuh anggaran yang besar. Ya. Mudah-mudahan para TAPD mendengar apa yang kita diskusikan. Karena ketika bencana, pemerintah tidak hadir dalam persoalan penanggulangan, baik pra maupun sesudah pasca. Nah, ini yang mesti menjadi tantangan buat Badan Penanggulangan Bencana menyampaikan bahwa anggaran pemerintah menjadi penting. Saya anggota dewan atau pribadi yang sangat tidak suka ketika kenapa terjadi begini dan tidak segera diatasin. Alasannya anggaran yang tidak ada atau anggaran yang tidak mencukupi. Saya orang paling tidak suka dengan jawaban itu. Segala sesuatunya itu bisa diprogram, bisa disampaikan. DPRD tidak pernah mencoret kebutuhan yang kepentingannya untuk masyarakat. Bukan karena saya anggota dewan, tapi saya ingin sampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah saya sudah 4 periode menjadi anggota DPRD. Dan selalu saya sampaikan bahwa kebutuhan rakyat, kepentingan rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah. Ada skala prioritas. Kalau Banten pasti rawan bencana. Atau apa bahasa kerennya Pak? Pak Kalang. Ya seperti itu. Nah, tapi ketika tidak ada eksekusi yang maksimal, ya terus-menerus akan tetap ada sebutan itu. Tapi ketika pemerintah hadir dari tahun ke tahun, minimalnya yang tadinya bencananya ini butuh 5, besok lagi sudah dikurangi sampai apa yang dikeluarkan oleh anggaran pemerintah itu meminimalisir keadaan yang ada. Ini mestinya kan harus gitu. Ada kegiatan, ada program, ada uang ya Pak. Ya. Oke. Tapi ketika kita berpikir bahwa uang menjadi penting dan yang punya kepentingan itu tidak bicara bahwa butuh anggaran itu, ya terjadi hari ini. Mosok Badan Penanggulangan Bencana Provinsi punya perahu karet cuma 7. Waduh. 7 gini ya? Cukup itu Pak Halak. Itu provinsi ya? Nggak cukup. Pokoknya saya kalau ketemu langsung. Bayangkan provinsi hanya punya perahu karet 7. Minimalnya 50. Oke? Kalau Badan Penanggulangan Bencana yang dimiliki oleh masyarakat, bagaimana bisa pinjam? Iya. Kalau kebutuhannya saja sudah sedikit Iya. gitu ya. Dipakai sendiri aja kurang. Kurang, betul. Bayangkan kemarin yang banjir Kota Serang. Iya. Mohon izin, cukup nggak Pak? 7 itu. Tidak cukup. Yang segitunya, karena saya di lapangan, saya tahu kondisi kemarin banjir seperti apa. Ya kadang masyarakat suka menyalahkan pemerintah, kadang evakuasinya lambat dan lain sebagainya, itu padahal mungkin dari sisi sarana prasarana juga masih kurang ya Bu? Iya, sarana prasarana. Kan tidak mungkin juga pemerintah, tim anggaran TAPD dan DPRD
akan menolak kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana. Hal yang tidak mungkin ketika itu buat kepentingan rakyat. Saya kalau sama Pak Kepala Dinas, saya ngomong seperti itu. Jangan dong, APBD-nya besar, rakyatnya masih susah. Ini Mbak Rita, yang harus disinkronkan. Disinkronkan antara DPRD dengan pemerintah. Dan leadernya pastinya Pak Kepala. Leadernya. Siap. Kebutuhannya ini. Nanti saya yang ngomong. Oke, jadi siap mendukung ya Bu ya, Iya. siap mendukung dari sisi anggaran. Oke, terkait dengan sebagai wakil rakyat yang dekat dan juga sering bersentuhan langsung dengan rakyat nih Bu, sebagai anggota Dewan, Ibu punya peranan yang begitu strategis tentunya terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat. Akan pentingnya bagaimana menghadapi bencana, lantas apa saja yang mungkin Ibu sudah lakukan Bu? Baik, kebetulan saya sebagai wakil ketua bidang penanggulangan bencana di PDI Perjuangan. Pastinya saya lebih concern daripada yang lainnya kan. Ibu kepalanya, saya ketua DPD bidang penanggulangan bencana. Dan di Kota Tangerang itu rawan banjir, Kota Tangerang. Namanya banjir itu dari tahun 99 2000 lah sampai sekarang masih banyak. Banjir. Saya harus mengadvokasi masyarakat dengan yang tadi di awal saya sampaikan, dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Setiap banjir pasti saya ada di Lokasi, Bu, ya? di lokasi, pasti. Nah, pemerintah harus hadir di sana untuk untuk melihat bahwa masyarakat tidak hanya sekedar butuh diberi sembako, tapi ada semacam penyelesaian. Saya pernah di Komisi 4, karena 4 periode jadi komisinya kemana-mana. Koordinasi ke Balai Besar di Kementerian. Iya. Nah, ini penyelesaian banjir itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh kota kabupaten, harus diselesaikan oleh provinsi karena kewenangan sungai dan air ada di provinsi. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten duduk bersama menyelesaikan persoalan itu, baru clear. Oke. Sepanjang belum duduk bersama dan mengeksekusi itu persoalan baik banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya koordinasi komunikasi itu menjadi penting. Ketika komunikasi dan koordinasi tidak berjalan dengan baik, persoalan apapun tidak bisa diselesaikan. Betul. Saya sampai ngomong di tingkat bawah. Saya sampai ngomong. Ada yang namanya hierarki. Pemerintah pusat, daerah, kota, kabupaten. Bekerja sama ketika ada persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama. Ya. Nah, kenapa saya selalu sampaikan kepada Pak RT, Pak RW untuk bagaimana bencana banjir ini minimalnya bisa teratasi sedikit walaupun belum bisa semuanya. Harus ada yang mengedukasi persoalan itu, Mbak Rita. Maka di kesempatan ini saya berharap para pemuda, tokoh masyarakat coba turun membantu masyarakat dengan membuat semacam anak-anak sekarang pinter kalau bikin nama forum Bikin komunitas gitu ya, yang konsen terhadap persoalan bencana. Oke. Nanti boleh saya monitor Siap. siapa yang berkeinginan dan mau untuk menyelenggarakan atau membuat forum Oke, baik. Saya beralih dulu, Bu Dewan, terkait dengan potensi besar yang akan bencana nih Pak Kalak. Sejauh ini upaya apa saja yang dilakukan oleh BPBD Banten dalam upaya mitigasi bencana, khususnya kepada masyarakat yang dekat dengan wilayah rawan bencana? Baik, terima kasih. Jadi memang seperti yang disampaikan Bu Sri tadi,
bahwa tugas penanganan kebencanaan itu bukan hanya tugas pemerintah, dalam hal ini BPBD, tetapi memang seluruh pentahelix stakeholder. Tetapi tentu sebagai leadernya pemerintah, alhamdulillah provinsi melalui BPBD dan juga OPD teknis terkait dalam penanggulangan kebencanaan ini, khususnya mitigasi artinya pengurangan risiko terjadinya bencana, khususnya pada daerah-daerah pesisir tadi yang berpotensi gempa bumi dan tsunami. Kita sudah melakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, memberikan informasi dan juga edukasi yang alhamdulillah bersama kita lakukan dengan mitra kerja kita dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Seluruh kecamatan, bukan hanya di pesisir yang berpotensi tsunami, karena potensi bencana lain bukan hanya tsunami dan gempa bumi. Betul. Tetapi ada potensi yang lainnya, seperti yang tadi disampaikan ada kurang lebih 14 potensi bencana. Jadi hampir 52 kecamatan kita tempatnya, dan seluruh perwakilan dari kecamatan seprovinsi Banten, juga kelurahan dan desa itu ikut. Dengan harapan tadi bisa menyampaikan kembali apa-apa yang kita sampaikan kepada masyarakatnya masing-masing. Dalam hal tadi salah satunya yang disebut Ibu Dokter tentang penyadaran kembali atau peningkatan kesadaran kepedulian masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Ya, paling tidak bahwa kita juga sudah melakukan upaya-upaya, kita sudah memberikan dan membagikan yang namanya buku saku. Jadi di situ sudah ada SOP bagaimana pada saat prabencana, terjadi bencana, pasca bencana, semua jenis potensi bencana. Jadi kalau terjadi gempa bumi seperti apa, Sudah tahu cara penanganannya seperti apa, Mas? di dalam buku itu sudah kita informasikan. Ya, termasuk pada sosialisasi yang bersama-sama kita sampaikan dengan Komisi 5. Walaupun kemarin beliau belum sempat gabung dengan kita tahun kemarin. Insya Allah tahun ini kita juga akan terus lakukan. Karena memang harus diingatkan selalu diingatkan dengan karakteristik provinsi kita yang memang potensi bencananya cukup besar. Ya, insya Allah kita tidak bosan, dan alhamdulillah tadi ada dukungan dari Ibu Sri khususnya sebagai mitra kerja dalam peningkatan penganggaran, karena salah satu modal bagi kita dalam penyelenggaraan teknis. Walaupun ya bukan hanya di BPBD tentunya. Mitigasi ini bisa dilakukan semua UPD terkait yang sudah sampaikan dari mulai pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Nah, tidak bisa kita selesaikan, betul Ibu Sri ya, tidak bisa diselesaikan di hilirnya saja, tetapi dari hulu sampai hilir. Kan penyelesaiannya begitu ada banjir kita kirim Sarimi, ya tahun depan begitu lagi. Ya. Tidak kita asesmen apa penyebab terjadinya banjir misalnya seperti kemarin di Kota Serang. Ya kita harus tahu ada penyebab utamanya, ada penyebab ikutannya tentunya. Semuanya harus diselesaikan itu secara menyeluruh, secara terintegrasi. Ya. Jadi anggaran nanti ya tentu penanganan kebencanaan itu tadi Ibu Sri menyampaikan di Komisi 4 itu sebetulnya secara struktural memang lebih banyak di sana. Misalnya kenapa aliran air di jalan, misal jalan provinsi lah, kok ke jalan air Ibu ya? Misal kalau sering ke Padarincang itu, airnya kok mengalir ke jalan ya, tidak melalui saluran yang harus. Karena memang misalnya mohon maaf belum ada drainase, atau ada drainase tapi kapasitasnya tidak menunjang, tidak sesuai dengan volume air yang turun ya, turun hujan gitu. Jadi lebih banyak pengurangan risiko bencana itu pada struktural. Non strukturalnya seperti tadi fungsi dari Komisi 5 membuat regulasi termasuk penganggaran di situ. Kemudian kita di lapangan melakukan edukasi kepada masyarakat. Itu bersama-sama dengan komponen lainnya. Tadi alhamdulillah teman-teman kita baik pelajar, mahasiswa itu sudah membentuk komunitas-komunitas relawan kebencanaan, gitu ya. Dan kita juga sudah membentuk
kurikulum sekolah aman bencana. Jadi mulai tingkatan itu, dari mulai SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Sehingga tadi Bu Dokter itu bisa, karena terjadinya bencana itu lokal. Betul. Ya, terjadi di satu lokasi, desa, bahkan keluarga. Kita nanti bukan hanya pembentukan desa tangguh bencana, tapi kita lebih fokus lagi kepada nanti keluarga yang tangguh bencana. Wah, luar biasa. Sehingga hampir semua kita harapkan semua keluarga masyarakat di Provinsi Banten, terutama yang berpotensi terhadap bencana, Gotong royong. itu betul-betul memahami, Betul. ya, sehingga benar-benar kita bisa minimalisir terjadinya korban jiwa khususnya. Oke. Kemudian kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dan yang lain sebagainya. Karena kalau terjadi siang hari mungkin kita masih bisa bisa lari dan sebagainya. Tapi begitu bencana terjadi pada malam hari, kita lelap tidur. Petugas BPBD misalnya lagi tidur juga misal gitu ya. Nah, itulah Itu yang kita sering harapkan. terjadi ya Pak Kalak ya. Ya, jadi masyarakat yang utama sebelum ada pertolongan atau evakuasi dari yang lain, mereka bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Betul. Nah, itulah pentingnya nanti kita bersama-sama, ya, semuanya bisa melakukan penyadaran kepada masyarakat bagaimana melakukan pengurangan risiko terjadinya bencana. Oke, baik, jadi adalah membentuk masyarakat yang memang sudah sadar akan bencana, karena memang penanggulangan secara mandiri itu memang sangat diperlukan ya Pak Kalak ya. Teh Juita, ini terkait dengan mengancam jiwa keselamatan masyarakat terkait dengan bencana tadi, bagaimana menurut Anda, apakah pengembangan budaya sadar bencana yang dilakukan oleh BPBD ini sudah maksimal, dan sejauh ini apakah sudah terbentuk masyarakat yang sadar bencana menurut Teteh? Oke, terbentuk masyarakat sadar bencana. Saya kira kalau maksimal belum. Peningkatan ya pasti kan dengan banyak upaya-upaya yang dilakukan gitu. Karena ya itu tadi kayak misalkan kayak kemarin di Serang ya, tiba-tiba kan dia tidak berapa puluh tahun tidak pernah ada bencana. Betul. Terus tiba-tiba ada bencana, kan mereka juga kaget juga. Ini kenapa? Karena memang wawasan mereka yang kurang gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan ini? Ya tadi ada banyak langkah-langkah yang nanti mimpi-mimpi dari BPBD ini nanti menciptakan masyarakat sadar bencana gitu kan akan dilakukan gitu. Jadi kalau ini sih masih minim. Tentunya tadi langkah-langkah tadi juga butuh anggaran ya Pak ya. Mentoknya di anggaran lagi gitu. Iya. Kayak gitu paling gitu. Oke, baik. Terkait dengan proses penanganan bencana ini Bu yang melanda di beberapa wilayah di Banten oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banten, menurut Ibu apa yang perlu dilakukan evaluasi? Yang perlu dilakukan evaluasi tadi sebenarnya yang disebutkan oleh Pak Kalak ini bagian dari yang perlu dievaluasi. Membuat lompatan-lompatan untuk mencapai yang menjadi harapan. Kan ada namanya progres. Nah, progres Badan Penanggulangan Bencana ini apa? Sehingga setiap tahun akan mencapai pada titik akhir sebuah progres itu. Pak Kalak yang tahu. Kekurangannya apa? Harus bagaimana? Kan ada yang namanya evaluasi. Setiap triwulan ada evaluasinya. Persoalan anggaran setiap 3 bulan 4 bulan ya Pak, 3 bulan 4 bulan pasti ada evaluasi yang mana yang belum dan mana yang akan gitu. Yang sudah seperti apa, yang belum seperti apa. Ini peran BPBD dalam persoalan meminimalisir bencana. Pasti kaget-kaget saat terjadi bencana datang. Dan Banten dahsyat. Ya Pak Kalak ya. Dahsyat bencananya itu. Jadi Banten rawan bencana itu kok saya berharap ya semua masyarakat ada semacam kok jadi begini ya. Wilayah kita kok jadi seperti ini ya? Apa sih penyebabnya?
Nah itu peran masyarakat penting juga. Karena Pak Kalak tidak juga serta-merta selalu siap. Tadi sudah beliau sampaikan, ketika bencana terjadi malam hari, Pak Kalak sendiri yang punya tanggung jawab itu tidur. Apalagi masyarakatnya yang nggak punya tanggung jawab, tidurnya pules. Nah, mari dengan dialog seperti ini ada apa ya? Ada sambungan rasa. Karena menurut saya semua pekerjaan harus dilakukan dengan yang namanya rasa. Cinta. Tidak hanya cinta antara laki-laki dan perempuan yang harus ada rasanya. Tapi juga cinta terhadap tanah air, cinta terhadap wilayah, cinta terhadap masalah untuk menyelesaikan. Harus sepakat. Dan tema hari ini menurut saya kok sangat tepat. Dengan bergotong royong kita akan meminimalisir persoalan bencana. Oke. Itu Mbak Rita. Baik, luar biasa. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu para narasumber untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Silakan dari sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jamsari. Siapa yang berhak bertanggung jawab atas terjadinya bencana? Lalu bagaimana mengerahkan kekuatan atas dalam menghadapi bencana? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya dari sebelah sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Arifin, izin bertanya. Bencana yang terjadi beberapa waktu lalu di ibu kota Banten, yaitu di Kota Serang, konon itu terdahsyat ya, terdahsyat sepanjang 50 tahun. Dan menurut Anda, langkah antisipasi apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak berwenang sebelumnya? Sekian, terima kasih. Baik. Masih ada? Selanjutnya silakan satu lagi. Oh, di sebelah sana. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia. Izin bertanya, tidak semua orang sadar akan pentingnya kesiapsiagaan diri terhadap bencana. Bahkan mereka yang berada di lokasi yang rawan bencana sekalipun terkadang masih abai. Lalu bagaimana upaya pemerintah? Terima kasih. Pertanyaan pertama ini mungkin bisa dijawab oleh Bu Dewan. Siapa yang berhak bertanggung jawab, Bu, atas terjadinya suatu bencana? Lalu bagaimana caranya mengerahkan kekuatan dalam menghadapi bencana tadi? Baik Mbak Rita, terima kasih. Buat penanya tadi, yang pertama, siapa sih yang harus bertanggung jawab? Pastinya yang harus bertanggung jawab semua elemen masyarakat. Baik pemerintah, masyarakat, para semua stakeholder yang ada di Provinsi Banten ini harus bertanggung jawab atas persoalan kebencanaan. Tidak hanya BPBD saja, namun ada dinas-dinas terkait, OPD terkait yang harus bekerja sama. Contohnya, dinas kesehatan harus berperan, dinas sosial harus berperan, PUPR berperan. Nah, karena ada hubungannya, PUPR juga harus bertanggung jawab bagaimana koordinasi tentang lokasi-lokasi yang terkena musibah, pasti peran PUPR. Dan juga ada peran dinas perhubungan, ada juga. Banyak OPD yang terkait yang harus bekerja sama dengan pemerintah, dengan masyarakat, dan juga harus ada sebuah kebijakan yang pasti, kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan. Ini yang harus disegerakan. Kalau yang satu kemana, BPBD Pak Kalak sendirian, tidak mungkin itu. Masyarakat cuek,
terhadap persoalan kebencanaan. Tidak mau tahu. Yang ada ketika banjir nyalahin pemerintah. Tapi sekedar membuang sampah pada tempatnya, seperti apa yang dikatakan Bu Dokter tadi, tidak mau. Ini kan jadi sebuah persoalan. Iya. Ini ada banyak anak-anak muda, mudah-mudahan tersentuh dan mau membuat gerakan-gerakan kemanusiaan, khususnya kebencanaan. Yang senang apa tuh panjat tebing, yang senang olahraga air, berkumpul bersama, membuat sebuah kelompok masyarakat membantu pemerintah. Nah, kekuatannya tadi siapa dengan kekuatan apa loh? Pastinya kekuatan bersama juga. Namanya kegotong royongan itu. Ketika kegotong royongan itu sudah bisa dilakukan, dijalankan, ada pemerintah, ada DPRD-nya, ada masyarakat. Ketika satu kesatuan yang utuh itu berjalan bersama-sama, pertanyaannya terjawab. Tapi ketika itu tidak dilakukan dan tidak ada sebuah kebersamaan yang bersama-sama, satu tujuan, satu keinginan, nggak akan mungkin pertanyaannya terjawab. Iya. Dan jawabannya yang Ibu sampaikan. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk jawaban dari narasumber kita. Dan pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan bencana yang terjadi beberapa waktu lalu di ibu kota Banten. Teh Juwita, salah satu ada banjir di kota Serang. Ini konon katanya terdahsyat sepanjang 50 tahun. Menurut Anda, langkah antisipasi apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak berwenang sebelumnya? Iya, ini kebetulan banget waktu banjir kemarin kita turun ya bersama Bu Sri. Hal yang nggak diduga-duga, tiba-tiba kan kita ada grup Serang banjir parah banget gitu. Ya memang langkah-langkah antisipasi ya tadi harus ada gotong royong seperti yang Ibu Sri bilang, gotong royong masyarakat, kesadaran masyarakat harus tetap ditingkatkan, nggak bisa saling salah menyalahkan. Biasanya penyakit kita itu gini, kalau masyarakat ngadu akhirnya pemerintah daerah itu tanggung jawab provinsi nih, atau kalau nggak nanti provinsi tanggung jawab pusat. Nah itu diperlukan duduk bersama seperti yang tadi Ibu Sri bilang, duduk bersama antara ya masyarakat, pemerintah daerah, provinsi dan pusat untuk merumuskan jalan keluar apa nih gitu kan. Nah yang terjadi di kita kan biasanya salah-salahan gitu. Betul. Kan. Nah gitu mungkin ya duduk bersama untuk membahas. Ya ini masalah besar ya di Banten ini terus menerus loh dari 2019 ya Lebak, terus kemudian Pandeglang ya, terus sekarang Serang gitu kan. Jadi nggak lucu kalau kayak Bu Sri bilang kok tagline Banten kayak provinsi yang rawan bencana, itu kan nggak lucu ya. Gitu mungkin itu terus kemudian ya ini anak-anak muda. Dulu saya waktu turun di Lebak juga Baguna itu bareng komunitas peduli anak negeri ya. Mereka konsen di healing gitu, jadi ya kita bareng-bareng gitu, nggak bisa saling nyalahin. Anak-anak sekarang kan lebih kreatif nih ya, lebih kreatif, jadi ya kita bareng-bareng lah, tidak bisa kita apa ya ngandelin pemerintah aja, tidak bisa. Yang penting kita diri kita berbuat baik, nanti semuanya juga akan baik gitu. Mungkin seperti itu. Karena dimulai dari diri kita sendiri ya Teh ya. Baik, terima kasih, boleh tepuk tangan untuk narasumber kita atas jawabannya. Dan terkait dengan Pak Kalak, tidak semua orang sadar akan pentingnya kesiapsiagaan diri terhadap bencana, bahkan mereka yang berada di lokasi yang rawan bencana sekalipun terkadang masih saja abai. Bagaimana upaya dari pemerintah? Baik, terima kasih. Seperti tadi saya sampaikan, jadi mulai kita namanya KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah itu yang kita terapkan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa menyadari bahwa bencana bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Itu yang harus diterapkan konsepnya itu. Dan terkadang kan kita abai, memang ini kemarin banjir kota Serang ya, itu sudah mungkin ada yang lupa itu. Padahal nanti siapa tahu, oh nanti 50 tahun lagi katanya. Belum tentu juga kan. Esok lusa bisa terjadi kalau tadi kata Ibu Sri, penanganannya tidak secara holistik, secara terintegrasi. Jadi bagaimana menyadarkan kepada masyarakat, paling tidak kita masing-masing tadi keluarga,
ya melihat kepekaan kita terhadap adanya potensi. Contoh kecil di lingkungan kita, di rumah kita, apa yang kira-kira bisa menyebabkan terjadinya potensi bencana. Kita bisa lihat. Contoh longsor, yang kita bisa lihat aja ya. Longsor, bagaimana kita menyarankan kepada, mohon maaf, misalnya ada rumah tetangga kita yang berada pada rawan longsor. Sampaikan secara baik, berikan informasi, berikan pemahaman, ada perlakuan tentunya nanti ya. Kalau mau pindah ke tempat aman, kalau tidak pindah berarti harus ada treatment. Pakai apa, secara struktur, secara teknologi dan sebagainya tentunya. Atau kalau sekarang kita harus kembali ke zaman dulu. Kalau dulu ada gempa, tidak banyak rumah yang rusak gitu ya. Iya. Tidak banyak rumah yang roboh. Kenapa itu? Teman-teman ada yang tahu ya? Rumahnya dari panggung, dari kayu, misalnya seperti itu ya. Termasuk, mohon maaf, mungkin rumah saya dulu orang tua begitu. Jadi ada gempa itu ya anteng aja gitu ya. Tidak ada yang retak karena semuanya dari kayu. Nah sekarang sudah mulai konsep itu dikembangkan oleh pemerintah, khususnya di pemerintah provinsi melalui PRKP Bu. Ya. Itu sudah menyediakan namanya RISA, rumah insa sederhana tahan gempa gitu ya. Nah kemudian kalau yang di tempat banjir di kita, misalnya yang mana yang rawan banjir itu? Pagelaran, Patia, Idaman, dan sebagainya, termasuk komplek-komplek kita sekarang mulai. Nah kita mulai memikirkan bagaimana pada saat terjadi banjir supaya tidak kebanjiran. Ada tadi itu, ya kita berarti harus melalui adaptasi dengan lingkungan. Kalau memang itu tidak bisa diantisipasi, antisipasi awal ya tentunya mencegah terjadinya banjir. Kalau sudah itu misalnya karena ketinggian muka air ya dari air laut tidak bisa diantisipasi, harus diuruk sekian meter, berarti kita yang beradaptasi membuat rumah disesuaikan. Jangan di pinggir kali seperti kemarin, mohon maaf, di Kota Serang banyak rumah-rumah yang mereka di sempadan sungai. Pada saat terjadi banjir itu kan terbawa karena seperti itu ya. Jadi bagaimana kita melakukan pencegahan terus menerus, tidak henti dan tidak bosan ya. Setiap kesempatan, setiap ada waktu kita sampaikan, selalu waspada terhadap potensi bencana yang ada di sekitar kita, seperti itu. Oke, Ya. baik. Boleh tepuk tangan untuk narasumber kita. Kita sudah ada di penghujung waktu. Mungkin bisa berikan kesimpulan ataupun juga closing statement Anda masing-masing. Silakan dari Teh Juwita, apa yang disampaikan kepada masyarakat di luar sana terkait dengan kebencanaan kita pada tema kita pada hari ini terkait dengan gotong royong menghadapi bencana. Oke, jadi bencana itu kan sebenarnya tanggung jawab kita bersama ya, seperti judul diskusi kita siang ini. Jadi gotong royong bersama. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan pemerintah, yang kebanyakan kan masyarakat andalkan pemerintah gitu ya. Jadi ini adalah gotong royong bersama, tugas bersama. Begitupun pemerintah harus lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan prabencana, jadi lebih pencegahan. Jangan sampai kan kalau yang ada di lapangan itu nanti kita kalah pamor dengan pihak-pihak swasta ya. Biasanya kan sekarang parpol juga udah banyak badan sayap gitu kan, terus ya apa ACT udah sampai apa gitu. Jadi itu yang biasanya mereka lebih sigap gitu. Yang kita lihat kan gitu ya, saat pasca bencana itu mereka lebih ada di tenda-tenda gitu daripada dari pihak pemerintah. Mungkin itu saja. Jadi ya gotong royong bersamalah untuk Oke, baik. Boleh tepuk tangan. Pak Kalak, apa yang disampaikan terakhir sedikit saja silakan kepada pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Jadi peran kita ya tentunya dalam hal penanggulangan kebencanaan, paling tidak terutama pemerintah itu ada 4 fungsi: pelayanan, kemudian pembangunan, pemberdayaan, dan juga pengaturan. Nah, tentu dari masing-masing peran dan fungsi itu ada OPD teknis terkait, dan peran kita di sini dalam hal penanggulangan di BPBD khususnya pelayanan, bagaimana kita melakukan pelayanan secara cepat, secara efektif. Dan kita alhamdulillah provinsi izin Bu Sri, Provinsi Banten ini mungkin nanti teman-teman juga bisa bermain ke posko, ada kita posko Tangerang,
posko Lebak, posko Pandeglang. Nah, ini untuk melakukan percepatan pelayanan dan efektivitas pelayanan. Kemudian juga ya tentunya kita harus merubah mindset kita, jangan menunggu bencana terjadi. Ya tadi kolaborasi semua pihak, stakeholder, pentahelik, bagaimana kita sekarang melakukan mitigasi bencana, artinya mengurangi terjadinya resiko bencana itu. Ya, terjadinya banjir, oh bagaimana? Jangan nanti sama-sama kita nunggu banjir kemudian ke lapangan, kita mengumpulkan uang, mengumpulkan dana dan sebagainya. Tapi mindset kita coba rubah, kita kalau uang terkumpul itu dari CSR dan sebagainya, kita pakai untuk mengurangi risiko terjadinya bencana. Ya tentunya seperti itu. Ya, jadi secara otomatis nanti pada saat terjadi bencana korban bisa berkurang. Oke. Itu tadi hal-hal yang kecil lah, hal-hal kecil yang harus kita perhatikan bagaimana melakukan mitigasi. Ya, itu poin pentingnya dalam hal penanggulangan bencana. Bukan hal tidak penting untuk pada saat bencana dan pasca bencana. Tentu kita di awal ini Karena memang mencegah tadi lebih baik daripada mengobati ya Pak ya? seperti itulah. Oke, Jadi baik. mencegah. Luar biasa. Nah. Boleh tepuk tangan untuk closing statement dari Pak Kalak. Dan terakhir Bu Sri, silakan sedikit saja apa yang disampaikan. Baik, terima kasih Mbak Rita. Semoga apa yang menjadi diskusi kita pada siang hari ini, dialog kita menjadi sebuah kenyataan. Tidak hanya kita berdialog, namun keluar dari ruangan ini lupa semuanya. Kembali dengan bergotong royong, bencana di Banten akan bisa terselesaikan. Peran dari pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Ketika kolaborasi itu berjalan, Pak Kalak tidak lagi repot ketika ada bencana. Dan mudah-mudahan sepulang kita dari dialog ini, masing-masing ada sebuah harapan pada dirinya masing-masing. Anak-anak muda hari ini bertemu, berkumpul, mudah-mudahan besok ada cerita ke Pak Kalak, boleh juga cerita ke saya, boleh juga ke Bu Dokter, apa sih yang sudah atau kepengin dilakukan oleh kawan-kawan para pemuda dan tokoh masyarakat tentunya. Mungkin itu Mbak Rita, terima Oke. kasih. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita. Semoga menjadi harapan bersama juga ya. Ada peran serta dari generasi muda ya untuk ikut aware terhadap lingkungan ya, terhadap gagal bencana tadi. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Teh Juwita, terima kasih Pak Kalak, dan juga terima kasih Ibu Sri atas waktunya, dan terima kasih waktunya untuk pada teman-teman. Dan pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita. Jangan lupa saksikan kami kembali dalam forum dialog lainnya. Akhir kata, saya Rita Damayanti dan juga seluruh kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.